Halo saudara para mahasiswa dimanapun Anda berada. Saat ini Anda menyimak video penjelasan materi kuliah statistika. Saya berharap Anda tetap sehat dan tetap semangat mengikuti perkuliahan dengan saya. Karena dengan Anda sehat dan Anda semangat, saya percaya bahwa materi kuliah yang saya sampaikan melalui video ini Anda dapat menyimaknya dengan baik. Saudara, pada materi kuliah kita yang pertama hari ini kita akan berdiskusi tentang konsep dasar ilmu statistika, yaitu apa itu statistik, apa itu statistika, dan beberapa konsep lainnya yang menjadi modal Anda belajar materi-materi selanjutnya. Materi kuliah kita hari ini telah saya share dalam bentuk PPT di grup. Saya harap Anda sudah membacanya dan membaca juga beberapa literatur review yang terkait dengan materi kita hari ini. Lalu bagaimana penjelasan materi kuliah kita pada hari ini? Silakan Anda simak video ini dengan baik dari awal sampai dengan selesai. Saudara, saya percaya bahwa ketika Anda ditanya teman Anda belajar mata kuliah apa hari ini? Jawaban Anda adalah statistik. Nah, sebenarnya jawaban yang benar adalah statistika. Lalu apa perbedaan antara statistik dan statistika? Secara konseptual, statistik itu merupakan kumpulan data yang tersusun dari lebih dari satu angka. Misalnya, ketika Anda membaca koran, Anda menemukan data pergerakan nilai kurs rupiah terhadap US dollar. Atau misalnya Anda melihat bagaimana tren nilai IHSG, misalnya begitu. Atau bagaimana pergerakan jumlah pengangguran di Indonesia dan lain sebagainya. Nah, data-data angka seperti itu ketika kita kumpulkan, maka itu yang disebut dengan statistik. Lalu apa itu statistika? Nah, statistika konsepnya adalah ilmu atau tekniknya. Jadi, statistika secara konseptual adalah ilmu bagaimana mengumpulkan data, menata, menyajikan, dan menganalisisnya, serta menginterpretasikan dari data itu sendiri. Sehingga dengan demikian kita bisa memahami apa maksud dari data yang disajikan dan bisa membantu kita dalam pengambilan keputusan. So, bahwa statistik dan statistika adalah berbeda. Secara umum, ilmu statistika ini dapat dibagi menjadi 3 cabang. Yang pertama adalah statistika deskriptif. Nah, di dalam statistika deskriptif ini kita belajar bagaimana metode tentang pengumpulan dan penyajian data. Sehingga data setelah disajikan akan memberikan informasi yang berguna kepada si pembaca data. Sampai di situ itulah cakupan pembahasan dalam statistika deskriptif. Nah, lebih lanjut dari situ ada namanya statistika inferensial. Yaitu di dalam metode ini kita belajar bagaimana cara mengambil data sampel, di mana data sampel ini nanti akan menjadi penggambaran data populasi. Sehingga di dalam statistika inferensial atau juga disebut dengan statistika induktif, kita belajar bagaimana cara mengestimasi atau meramal sebuah kondisi data sampel untuk menggambarkan kondisi populasi. Nah, di dalam statistika induktif ini sesungguhnya ada pengelompokannya, yaitu berdasarkan kepada asumsi datanya. Ada yang disebut dengan non-parametrik dan ada yang non-parametrik. Lalu apa itu yang disebut dengan statistika non-parametrik? Pembahasannya adalah fokus kepada data yang tidak memenuhi asumsi tentang distribusi normalnya sebuah data. Jadi di dalam pembahasan bagaimana data yang tidak terdistribusi normal, kita berbicara atau kita pelajari di dalam statistika non-parametrik. Nah, inilah 3 cabang ilmu statistika yang akan kita pelajari pada mata kuliah ini. Walaupun sebenarnya tidak akan semua materi ini kita akan pelajari, namun pada mata-mata kuliah yang lain nanti kita akan bisa mendapatkan materi lanjutan tentang ilmu statistika ini. Saudara, di dalam ilmu statistika inferensial tadi kita sudah melihat bahwa di dalam statistika inferensial ini kita belajar bagaimana kondisi data sampel kita estimasi atau kita ramalkan untuk menggambarkan kondisi populasi. Lalu pertanyaannya, apa itu sampel dan apa itu populasi? Nah, definisi dari populasi di sini adalah sekumpulan objek yang menjadi bahan penelitian atau menjadi cakupan bahan penelitian
dan memiliki karakteristik yang sama. Misalnya, kalau misalnya kita melihat bagaimana kondisi pendapatan masyarakat sebuah desa, maka yang menjadi populasinya adalah masyarakat yang ada di desa itu. Jadi berapa banyak kepala keluarga yang ada di desa itu adalah menjadi cakupan populasi. Atau misalnya bagaimana kondisi rata-rata IPK mahasiswa sebuah perguruan tinggi. Bagaimana rata-rata IPK mahasiswa sebuah perguruan tinggi ketika kita mau menggambarkannya, maka yang menjadi populasinya adalah seluruh mahasiswa di dalam perguruan tinggi itu sendiri. Jadi berbicara tentang populasi bergantung kepada skop kajian yang kita lakukan. Nah, sedangkan sampel adalah bagian dari populasi itu sendiri. Jadi misalnya dalam sebuah perguruan tinggi katakan jumlah mahasiswanya 20.000, sebagian kita ambil katakanlah 1.000 mahasiswa menjadi sampel kita yang mewakili seluruh mahasiswa 20.000 mahasiswa yang tadi akan menjadi data sampel dan gambaran dari populasi yang ada. Nah, harapan dari sampel yang kita tarik ini adalah representatif atau mampu menggambarkan kondisi populasi yang ada. Nah, dan agar dia bisa menjadi penggambaran yang representatif, tentu ada teknik-teknik yang harus kita gunakan untuk menarik sampel ini, disebut dengan metode sampling. Jadi sampel dan populasi adalah menjadi sebuah konsep yang harus kita pahami dalam belajar ilmu statistika. Saudara, di awal pembahasan tentang konsep statistika, kita berbicara bahwa dalam ilmu statistika kita belajar bagaimana cara menata, menyajikan data dan menganalisis data sehingga mampu memberikan gambaran tentang kondisi yang ada. Berarti bahwa menjadi objek atau yang menjadi objek pembahasan kita dalam ilmu statistika adalah data dan variabel. Lalu pertanyaan, apa itu data dan apa itu variabel? Nah, secara konseptual data ini bukan hanya dalam bentuk angka-angka, tetapi definisinya adalah bahwa segala informasi yang kita terima, baik itu dalam bentuk angka, kata-kata, atau dalam bentuk lisan dan tulisan, itu menjadi sebuah data. Ketika misalnya kita melakukan wawancara kepada ahli yang kita rekam dan menggunakan video, walaupun dia dalam bentuk video visual, itu menjadi data. Jadi berbicara tentang data perlu kita pahami bahwa tidak hanya dalam bentuk angka-angka, misalnya berapa IP mahasiswa di sebuah kelas, berapa banyak pendapatan mahasiswa di sebuah desa, atau berapa tingkat kesejahteraan yang dicapai oleh sebuah negara, atau misalnya berapa tingkat inflasi yang terjadi dalam sebuah negara. Tidak hanya sebatas itu angka yang disebut dengan atau konsep data, tetapi apa saja yang menjadi informasi yang kita terima, apakah itu dalam bentuk angka, kata-kata, atau bentuk lisan, itu menjadi konsep dari data. Nah, sedangkan variabel ini adalah merupakan kumpulan data yang terukur dengan nilai yang beragam. Ya, jadi ketika misalnya kita mengumpulkan tinggi badan mahasiswa di sebuah kelas, tentu tinggi badan mahasiswa tidak akan sama. Ada yang mungkin 160 cm, ada yang 170, ada yang 180, dan bahkan ada yang bisa sampai 190 cm. Nah, ketika kita mengukur tinggi badan mahasiswa dalam sebuah kelas yang memiliki nilai yang bervariasi, gabungan ini kita sebut dengan variabel. Sama juga misalnya kalau kita mengukur tingkat pendapatan masyarakat di sebuah desa, tentu tidak akan sama. Mungkin keluarga A pendapatannya satu bulan itulah 2 juta rupiah. Ada kemungkinan keluarga yang lain berpendapatan mungkin 3 juta rupiah. Atau mungkin ada keluarga yang hanya pendapatannya adalah 1 juta rupiah per bulan. Jadi keragaman pendapatan dalam sebuah skop masyarakat desa yang kita kumpulkan datanya atau kita kaji misalnya, ya, maka itu yang menjadi atau yang disebut dengan variabel. Nah, di dalam atau konsep variabel di sini kita harus pahami bahwa data yang kita kumpulkan adalah data yang sejenis. Jadi misalnya kalau kita mengukur tinggi badan, maka ya semua tinggi badan, tidak kita campur dengan data yang lain. Atau misalnya kita bertanya bagaimanakah keragaman agama yang dianut oleh mahasiswa di sebuah kelas. Atau misalnya berapa umur mahasiswa dalam sebuah kelas. Berarti variabelnya adalah umur mahasiswa di dalam sebuah kelas. Jadi itu yang disebut dengan konsep variabel. Kemudian berbicara tentang variabel, ini bisa kita kelompokkan menjadi dua, yaitu variabel kualitatif dan variabel kuantitatif. Jadi kalau konsep variabel kualitatif ini dapat dikatakan merupakan variabel di mana datanya adalah merupakan data atribut. Ya, jadi itu yang disebut dengan variabel kualitatif.
Nah, sifat dari variabel ini ada yang bersifat diskrit dan ada yang bersifat kontinu. Nah, seperti apa yang disebut dengan variabel yang bersifat diskrit dan kontinu? Perbedaannya adalah kalau misalnya kita melihat data dalam sebuah variabel, dia merupakan suatu nilai yang mandiri atau mungkin bisa dibedakan, maka itu disebut dengan diskrit. Tetapi kalau misalnya hasil pengukuran data di dalam sebuah variabel, berapa besar nilai data itu, maka itu disebut dengan nilai atau sifat variabel yang bersifat kontinu. Contohnya, kalau misalnya kita mau menghitung berapa banyak telur dalam sebuah kulkas. Kalau misalnya dalam sebuah kulkas, maka banyak telur itu pasti 5 buah, atau 5 butir, atau 10 butir, atau 20 butir. Itu pasti, karena kita tidak akan mengatakan bahwa banyak telur dalam sebuah kulkas itulah 20 butir setengah. Itu tidak mungkin. Atau misalnya berapa banyak mahasiswa di dalam sebuah kelas. Ya, jadi jawaban kita adalah bahwa jumlahnya ya 25 orang atau 30 orang dan sebagainya. Tidak pernah kita mengatakan bahwa jumlah mahasiswa dalam sebuah kelas adalah 2,5 orang atau 50,5 orang. Itu tidak mungkin. Jadi sifat-sifat data dalam sebuah variabel yang seperti itu disebut dengan sifat variabel yang bersifat diskrit. Nah, sedangkan yang bersifat kontinu sih misalnya begini, berapa tinggi badan mahasiswa di dalam sebuah kelas. Jadi tinggi badan itu katakan seorang mahasiswa kalau kita ukur tinggi badannya barangkali kita katakan adalah 160 cm. Pertanyaannya adalah apakah persis 160 cm? Belum tentu. Ketika kita teliti berapa tinggi badannya bisa jadi 160,5 cm katakan begitu. Nah, demikian juga dengan berat badan. Berapa berat badan mahasiswa? Misalnya begitu. Nah, bisa jadi berat badannya adalah 40,5 kg dan lain sebagainya. Nah, sifat pengukuran data yang seperti ini ketika kita gabungkan dalam sebuah data atau dalam sebuah variabel, nama sifat atau sifat variabel yang disebut dengan sifat variabel yang bersifat kontinu. Saudara, karena di dalam ilmu statistika yang menjadi fokus pembahasan kita adalah data, maka ketika kita mengumpulkan data atau mengolek data, ada beberapa syarat data yang harus kita pahami. Yaitu bahwa data yang kita kumpulkan adalah haruslah bersifat baik. Nah, pertanyaannya apa ukuran bahwa kita boleh mengatakan data yang kita kumpulkan itu bersifat baik? Ada beberapa syarat yang bisa kita katakan data itu adalah baik. Yang pertama bahwa data itu adalah objektif. Artinya bahwa data yang kita kumpulkan haruslah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, ya, bukan sebuah manipulasi atau rekayasa. Kalau misalnya tinggi badan atau misalnya jumlah mahasiswa di dalam sebuah kelas adalah 35 orang, ya maka kita katakan bahwa 35 orang itulah yang disebut dengan data yang bersifat objektif. Demikian juga dengan tingkat, misalnya kita tanya berapa pendapatan masyarakat, misalnya begitu. Kalau misalnya pendapatannya adalah 1 juta per bulan, ya itulah pada yang kita tunjukkan bahwa 1 juta per bulan. Tidak melakukan manipulasi atau rekayasa data. Nah, itu yang disebut dengan data yang objektif. Yang kedua, representatif atau mewakili kondisi populasi yang ada. Nah, tadi kita sudah menyinggung bahwa populasi dan sampel ini berbeda, di mana sampel adalah bagian dari populasi. Ketika kita menarik sampel dari populasi, kita berharap bahwa data sampel yang kita tarik ini akan mewakili data populasi yang ada. Nah, data yang baik ini haruslah mewakili kondisi populasi. Jadi ketika misalnya kita mengumpulkan atau misalnya kita mau menghitung tingkat rata-rata IP mahasiswa di dalam sebuah perguruan tinggi yang katakan jumlahnya 20.000 orang mahasiswa, tentu kita tidak akan bisa menanyakan semua ini. Tetapi kita bisa mengambil sampel katakan 1.000 orang atau mungkin 500 orang ketika jumlah mahasiswanya atau sifat dari data yang kita kumpulkan ini bersifat homogen. Nah, sehingga ketika kita mengumpulkan data ini, maka kita harus mampu menentukan atau memastikan bahwa data yang kita kumpulkan ini mewakili seluruh mahasiswa yang ada dalam sebuah perguruan tinggi. Nah, bagaimana cara supaya bisa mendapatkan data yang representatif? Haruslah dikumpulkan dengan metode-metode yang benar atau metode sampling yang benar. Jadi inilah syarat data yang baik. Kemudian syarat data yang baik ini adalah kesalahan sampling yang kecil atau disebut dengan sampling error. Bahwa ketika kita mengumpulkan data akan ada kesalahan penarikan sampelnya, ya. Jadi misalnya kita mengatakan bahwa rata-rata IPK mahasiswa dalam sebuah perguruan tinggi katakan 2,5
75 ya. Tetapi ketika kita mengumpulkan sampel hanya atau data sampel hanya sebanyak 500 orang, kemudian rata-ratanya adalah katakan 2,95, perbedaan inilah yang kita sebut dengan sampling error atau kesalahan error. Nah, bagaimana apa yang kita harapkan agar data itu adalah merupakan data yang baik? Haruslah sampling errornya sekecil mungkin, sehingga dengan sampling error yang sekecil mungkin estimasi kita tentang kondisi populasi menggunakan data sampel akan lebih tepat. Itu yang keempat. Yang keempat adalah haruslah up to date. Ketika kita membahas tentang kondisi pendapatan masyarakat, maka jangan bercerita tentang kondisi pendapatan masyarakat 10-50 tahun yang sebelumnya, tetapi haruslah up to date. Ya, ketika kita bertanya soal IPK mahasiswa ya saat ini, maka jangan kumpulkan data IPK mahasiswa 10 tahun yang sebelumnya. Haruslah up to date. Jadi agar dia menjadi gambaran kondisi hari ini, data itu haruslah up to date atau tepat waktu. Dan yang terakhir adalah haruslah relevan. Artinya apa? Bahwa data yang kita kumpulkan itu ada hubungannya dengan masalah yang kita kaji. Misalnya kita mengkaji bagaimana rata-rata pendapatan masyarakat sebuah desa. Yang kita kumpulkan adalah jumlah anak dari keluarga yang ada. Ini tentu tidak representatif atau tidak relevan dengan apa yang kita kaji. Yang kita kaji adalah pendapatan masyarakat, tetapi yang kita kumpulkanlah banyak anak dari setiap keluarga. Begitu. Misalnya juga kita mau mengukur bagaimana tingkat prestasi belajar mahasiswa di sebuah perguruan tinggi. Yang kita tanyakan adalah berapa banyak pendapatan orang tuanya. Nah, ini tidak representatif atau tidak relevan dengan kondisi yang kita kaji. Saudara, setelah kita memahami apa itu data, lalu kemudian apa syarat data yang dikatakan data yang baik, maka pada bagian ini kita harus belajar apa jenis data. Karena ketika kita tahu jenis data yang akan kita gunakan, maka akan memudahkan kita menentukan alat apa yang tepat yang kita gunakan untuk menganalisis data yang kita analisis. Nah, jenis data ini dapat kita kelompokkan ke dalam beberapa kelompok, yaitu yang pertama menurut sifatnya. Nah, data menurut sifatnya dapat kita kelompokkan nanti ke dalam beberapa bagian. Ya, yang kedua, kita bisa melihat dari sumber data itu sendiri. Lalu yang ketiga adalah bagaimana cara memperoleh datanya, dan yang keempat ya pengelompokan data menurut waktu pengumpulannya. Nah, kalau kita lihat data menurut sifatnya, data itu dapat dikelompokkan menjadi satu kualitatif dan yang kedua adalah kuantitatif. Jadi data yang disebut dengan kualitatif ini adalah data yang sifatnya adalah atribut, misalnya jenis kelamin ya. Ketika kita bertanya kepada responden apa jenis kelaminmu, maka jawabannya adalah laki-laki atau perempuan. Misalnya lagi agama, kalau kita tanya kepada responden apa agama yang kamu anut, maka jawabannya adalah ya kalau bukan Islam, Kristen, kalau nggak Kristen, Katolik atau Buddha atau Hindu atau Konghucu. Nah, jadi data yang kita kumpulkan seperti ini disebut dengan data kualitatif. Nah, sedangkan kalau data kuantitatif, yaitu data dalam bentuk angka-angka, misalnya hasil pengukuran nanti bukan dalam bentuk kualitatif, tetapi dia hasilnya adalah sebuah angka atau data yang dalam bentuk angka-angka. Misalnya, berapa IPK mahasiswa? Ya, jadi jelas IPK-nya katakan 3,6 atau ya, 3,2 dan seterusnya. Berapa pendapatan orang tua mahasiswa? Jadi jelas bahwa pendapatan orang tua mahasiswa adalah 2 juta per bulan dan lain sebagainya. Nah, jadi inilah kondisi atau sifat jenis data kalau kita lihat data itu menurut sifatnya. Kemudian kalau kita lihat menurut sumbernya, data itu dapat dibagi menjadi pertama data internal dan yang kedua adalah data eksternal. Jadi kalau data internal ini berasal dari di dalam organisasi, sedangkan data eksternal itu adalah sumbernya dari luar organisasi atau bersumber dari luar objek yang kita teliti. Kemudian kalau kita lihat menurut cara memperolehnya, maka data itu dapat kita kelompokkan menjadi 3, yaitu data primer, yang kedua sekunder, yang ketiga adalah tersier. Yang umum kita gunakan dalam ilmu statistika adalah kalau bukan primer adalah data sekunder. Data tersier ini jarang kita gunakan.
Lalu apa perbedaan ketiga jenis data ini? Yang pertama, kalau data primer adalah data yang kita himpun langsung dari objek yang kita teliti. Yaitu kita sebarkan kuesioner, atau kita lakukan wawancara, atau kita buat in-depth interview, atau focus group discussion, dan bentuk metode pengumpulan data lainnya. Jadi kita mengumpulkan atau menghimpun data langsung dari objek yang kita teliti. Sedangkan kalau data sekunder adalah data yang kita himpun tetapi tidak langsung kita dapatkan dari objek yang kita teliti, tetapi melalui pihak ketiga. Misalnya, kalau misalnya BPS sudah mengumpulkan data dari lapangan, lalu kemudian kita menggunakan data yang dihimpun oleh BPS, maka data yang kita ambil dari BPS itu disebut dengan data sekunder. Dan demikian juga kalau misalnya kita mengambil dari data atau data dari berbagai sumber lainnya, katakan World Bank atau BPK atau beberapa lembaga-lembaga yang memang berfungsi untuk menyediakan data. Nah, itu yang disebut dengan data sekunder. Nah, sedangkan kalau data tersier inilah data yang pengumpulannya adalah melalui berbagai pihak. Ya, tidak dua tangan. Kalau misalnya data primer adalah kita boleh katakan satu tangan langsung, sedangkan sekunder adalah dua tangan. Sedangkan tersier inilah berbagai tahapan atau berbagai level yang harus kita lalui. Misalnya, kita mengambil data dari koran. Nah, koran mengambil data dari BPS. BPS mengambil data dari lapangan. Maka data yang kita ambil dari koran ini disebut dengan data sekunder. Nah, jadi semakin dia ke arah sekunder umumnya ya atau tersier umumnya sifat data ini atau kualitas data ini adalah semakin buruk atau semakin kurang baik. Jadi semakin kita mengambil data atau menggunakan data yang primer, ya umumnya datanya adalah semakin lebih baik. Nah, inilah kira-kira data atau jenis data menurut cara memperolehnya. Lalu data kalau kita lihat menurut waktu pengumpulannya, data juga dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama disebut dengan data time series, yaitu data yang kita himpun dari waktu ke waktu. Jadi kalau misalnya kita mau mengukur tingkat prestasi mahasiswa, satu objek mahasiswa, satu orang mahasiswa, lalu kita lihat prestasinya dari waktu ke waktu, dari semester ke semester. Misalnya semester 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Maka data yang kita himpun ini kita sebut dengan data time series. Atau misalnya kita mau melihat berapa indeks IHSG yang ada di Bursa Efek Indonesia. Misalnya hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat. Ketika kita kumpulkan semua IHSG yang ada di Bursa Efek Indonesia, katakan begitu, maka data itu adalah data time series dan seterusnya. Dan yang kedua adalah disebut dengan data cross section. Nah, cross section ini apa? Adalah data yang kita himpun dari berbagai objek atau dari berbagai sumber pada suatu periode waktu tertentu. Kalau time series tadi pada berbagai periode dalam satu sumber, kalau data cross section dari berbagai objek ya pada satu tahun atau satu periode waktu. Nah, misalnya seperti apa? Kita menyebarkan kuesioner kepada responden pada waktu yang bersamaan, walaupun tidak persis sama harinya ya, tetapi karena kita bertanya kepada satu responden sekali, ya tidak berkali-kali, maka itu namanya adalah cross section. Kita kumpulkan datanya dari berbagai responden si A, si B, si C, dan seterusnya. Atau misalnya kita mau melihat bagaimana rata-rata PDRB wilayah provinsi yang ada di Indonesia pada tahun 2020. Nah, jadi kalau misalnya di Indonesia ada 34 provinsi saat ini, maka kita tanya misalnya berapa provinsi A, B, C, dan seterusnya. Kita himpun semua 34 provinsi ini pada satu tahun, periode adalah tahun 2020, maka data yang kita dapatkan adalah data cross section. Dan yang ketiga adalah disebut dengan data panel. Nah, perbedaannya apa? Kalau data panel ini adalah penggabungan antara cross section dan time series. Jadi cross section dan time series kita gabungkan, namanya adalah data panel. Misalnya seperti apa? Kita misalnya mau lihat bagaimana pendapatan PDRB, misalnya katakan begitu. PDRB 34 provinsi di Indonesia dari tahun 2020 kita mundur 5 tahun ke belakang. Jadi data itu menurut waktu dan menurut cross section atau menurut wilayahnya. Nah, jadi inilah beberapa jenis data ya yang harus kita pahami, dan Anda ketika gunakan harus mampu merepresentasi atau menjelaskan apa jenis data yang Anda gunakan dalam penelitian yang sedang Anda lakukan.
Saudara belajar ilmu statistika terkait dengan data, bagaimana cara mengumpulkan data dan seterusnya, maka ada hal yang penting juga Anda pahami, yaitu skala ukuran data yang kita gunakan. Karena penentuan atau kejelasan skala ukuran data yang kita pakai ini akan menentukan apa alat analisis yang kita gunakan. Misalnya nanti kita gunakan korelasi, ya kita akan bahas ke depan. Maka kita gunakan korelasi jenis apa ini bergantung kepada skala ukuran data yang kita gunakan dalam pengukuran data yang kita peroleh di lapangan. Nah, berbicara tentang skala ukuran data, sesungguhnya ada 4 jenis skala ukuran data. Yang pertama adalah nominal, ordinal, interval, dan rasio. Ini semakin ke atas, maka skala atau level dari skala ukuran data ini semakin tinggi. Nah, coba kita lihat apa itu skala ukuran data nominal. Nah, skala ukuran data nominal ini merupakan skala ukuran data yang sifat datanya adalah data kategorik atau data kualitatif, di mana setiap kategori ini memiliki derajat yang sama. Jadi misalnya kita bertanya ke mahasiswa, apa agama yang kamu anut atau yang saudara anut? Ya, maka jawabannya katakan Islam atau Kristen, Protestan, dan seterusnya. Jadi bahwa agama yang ada di Indonesia ini levelnya adalah sama. Hanya kita mengkategorikan, katakan 1 untuk Islam, 2 untuk Kristen, 3 untuk Katolik, dan seterusnya. Apakah 1 lebih baik dari 6? Tentu tidak. Apakah 6 lebih baik dari 2? Tentu tidak. Tapi levelnya adalah sama. Nah, sifat data yang seperti itu disebut dengan data yang diukur dengan menggunakan skala nominal. Apa ciri-cirinya? Yang pertama bahwa haruslah data itu adalah bersifat mutually exclusive. Data yang kita himpun itu haruslah saling lepas. Artinya bahwa ketika kita bertanya kepada responden, ya maka si responden harus menjawab menentukan pilihan yang pasti. Misalnya apa jenis kelamin Anda? Maka si responden harus menjawab bahwa dia laki-laki atau dia perempuan. Ketika misalnya responden mengatakan dia laki-laki atau perempuan, itu bukan kategori yang kita maksud di dalam skala ukuran data nominal ini. Jadi harus ada kejelasan atau haruslah mutually exclusive dari data yang kita ukur. Yang kedua adalah haruslah collectively exhaustive. Artinya bahwa ketika kita bertanya kepada responden, maka responden harus menentukan pilihan. Ya, jadi tidak boleh responden mengatakan bahwa saya tidak tahu atau saya tidak berada pada kelompok yang ada. Dan misalnya kita bertanya apa jenis agama yang kamu anut, maka dia harus menjawab apakah dia Buddha, apakah dia Katolik, apakah dia Islam. Ya, si responden harus menentukan pilihan. Tidak boleh si responden mengatakan bahwa saya tidak tahu atau tidak menganut agama yang ada. Jadi ini yang disebut dengan skala ukuran data nominal. Nah, ini contohnya. Misalnya jenis kelamin, ya kita tahu jenis kelamin ada 2. Kalau kita beri kode misalnya 1 untuk laki-laki, 2 untuk perempuan. Ya, karena laki-laki dan perempuan adalah setara, maka kita tidak boleh mengatakan bahwa 2 lebih baik dari 1 atau 1 lebih baik dari 2. Tidak, tetapi levelnya adalah 1 sama. 1 dan 2 ini adalah hanya untuk mengkategorikan saja. Nah itu. Yang kedua apa? Misalnya pekerjaan. Pekerjaannya petani atau buruh, ya, pedagang atau pegawai. Jadi arti dari pengelompokan pekerjaan ini kita tidak melihat dari pendapatan yang mereka peroleh, tetapi adalah bahwa mereka bekerja atau tidak. Apa pekerjaan yang mereka tekuni? Ya, kalau petani 1, 2 buruh, begitu. Jadi bahwa 4 lebih baik dari 1 itu tidak bisa kita katakan karena kita tidak melihat dari tingkat pendapatannya, tetapi kita mengkategorikan jenis pekerjaan yang digeluti oleh si responden yang kita tanya. Misalnya lagi golongan darah, ya. Jadi katakan golongan darah A, O, B, AB, ya. Jadi kalau misalnya si responden menjawab bahwa golongan darahnya O, maka dia harus pilih 1. Kemudian ada responden yang lain, misalnya katakan golongan darahnya adalah B, maka dia harus pilih 3. Apakah 3 lebih baik dari 1 atau 1 lebih baik dari 3? Tentu tidak, karena levelnya adalah sama. Apalagi agama dan seterusnya. Nah, inilah beberapa contoh-contoh data yang kita ukur dari menggunakan skala ukuran data atau menggunakan skala nominal.
Oke, yang kedua adalah skala ordinal. Skala ordinal ini masih skala kategori atau skala pengukuran data yang bersifat kategori, ya, atau hasil datanya adalah data kualitatif. Tetapi perbedaannya dengan skala nominal, kalau di dalam skala nominal antara kategori satu dan kategori lainnya memiliki strata yang sama. Tetapi pada data atau skala ukuran ordinal, ya, kategori 1 dan 2 dan 3 dan seterusnya ini memiliki perbedaan, ya. Sehingga skala ordinal inilah merupakan skala ukuran data kategori di mana datanya kita kategorikan ke dalam berbagai kategori atau tingkatan data yang memiliki ranking yang berbeda. Ya, misalnya kalau kita tanya apa pendidikan yang saudara tamatkan kepada si responden. Kalau si responden mengatakan bahwa saya tamat SMA, tentu SMA lebih baik dari tamatan SD. Atau tamatan perguruan tinggi tentu lebih baik dari tamatan SMP dan seterusnya. Jadi ini yang disebut dengan skala ukuran data ordinal. Nah, ciri-cirinya tentu sama dengan skala ukuran data nominal. Haruslah mutually exclusive dan haruslah collectively exhaustive. Artinya bahwa setiap responden ini harus memberikan pilihan yang pasti dan harus ada pilihan si mahasiswa dari pilihan yang kita tetapkan. Nah, ini contohnya misalnya. Tingkat pendidikan, katakan 1 tidak bersekolah, 2 lulusan SD, 3 lulusan SMP, 4 lulusan SMA, 5 lulusan perguruan tinggi. Bahwa 5 lebih baik dari 1, ya. Bahwa 2 lebih tinggi dari 1, ya. Atau bahwa 3 lebih rendah dari 5, ya. Karena level datanya adalah berbeda. Setiap kategori data yang kita beri. Contoh lagi adalah pendapatan masyarakat. Bukan nilai nominalnya, tetapi kategori dari tingkat pendapatan yang diperoleh. Katakan misalnya kita kategorikan tinggi, sedang, dan rendah. Apakah pendapatan si A misalnya masuk rendah? Apakah sama dengan pendapatan yang tinggi? Tentu tidak. Ya, bahwa setiap level kategori yang kita berikan memiliki level yang berbeda. Apalagi misalnya kita mengukur perspektif misalnya konsumen, ya, dia menggunakan skala Likert. Katakan, apakah Anda sangat puas dengan pelayanan kami? Ya, apakah pelayanan kami, bagaimana pandangan Anda tentang pelayanan yang kami berikan? Katakan 1 sangat baik, baik, cukup baik, kurang baik, sangat kurang baik, dan seterusnya. Nah, inilah bentuk-bentuk skala ukuran data nominal. Lalu ada lagi kinerja karyawan, sukses dan gagal. Skala ukuran data yang ketiga adalah skala ukuran data interval. Apa itu? Adalah skala ukuran data di mana data dibatasi pada interval-interval tertentu, di mana interval ini memiliki nilai bobot yang sama. Ya, jadi seperti misalnya kalau kita lihat, ya, berapa tingkat pendapatan masyarakat, ya, misalnya dari pendapatannya dari 5 ke 6, atau berapa suhu udara dan seterusnya. Nah, ciri-cirinya harus selalu saling lepas atau mutually exclusive dan collectively exhaustive. Nah, contohnya seperti ini. Suhu udara berapa? Adalah katakan 36 derajat. Ya, apakah 36 derajat ini katakan misalnya 1,5 kali dari 24 derajat Celcius? Tentu tidak, ya, bahwa 36 derajat lebih panas dari 24 derajat Celcius itu iya, tetapi kita tidak boleh mengatakan bahwa 36 derajat Celcius adalah lebih panas dari atau 1,5 kali lebih panas dari 24 derajat Celcius. Jadi ada kejelasan atau jarak yang jelas. Apalagi misalnya dalam penentuan misalnya suhu udara tadi sudah, tingkat kecerdasan, kemudian jarak. Nah, inilah skala interval dalam pengukuran data. Skala ukuran data yang terakhir adalah skala rasio. Nah, apa itu skala rasio? Adalah merupakan skala ukuran data di mana nilai skala data atau nilai data yang kita dapatkan, nilai nol ini adalah bersifat mutlak dan mempunyai jarak yang sama. Nah, apa perbedaan antara skala interval dan rasio? Kalau di dalam skala interval, ya, nilai 0 ini memiliki arti, ya. Kemudian di dalam skala rasio ini tidak memiliki arti. Yang kedua, di dalam skala rasio, ya, antara dua nilai ini mempunyai arti. Kemudian semua ciri-ciri yang ada di dalam skala interval, ya, juga dimiliki oleh skala rasio. Contohnya ini.
Misalnya kita mau menghitung berapa tingkat inflasi. Tingkat inflasi Indonesia katakan 2019 adalah 2,72. Tingkat pengangguran berapa pada tahun 2019? Katakan 5,28% dan seterusnya. Tingkat penghasilan A misalnya, ya, dan seterusnya. Nah, inilah beberapa contoh yang menunjukkan skala pengukuran data rasio. Saya pikir materi kuliah kita tentang pengertian statistika pada hari ini bisa kita cukupkan sampai di sini. Ya, silakan Anda membaca beberapa literatur yang lain yang bisa memperkuat pemahaman Anda tentang konsep-konsep dasar statistika.